Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Najma Firdaus dari Prodi Bahasa Asing Terapan dengan NIM akhir 105. Saya akan membacakan makalah tentang tugas manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan alam semesta dan telah menentukan fungsi-fungsi dari setiap elemen alam ini, seperti halnya matahari, bumi, bulan, bintang, awan, tumbuhan, hewan, mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Termasuk manusia, diciptakan di muka bumi ini juga memiliki kedudukan dan tugasnya sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah. Amanah tersebut ada bermacam-macam. Pertama, amanah terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seorang yang tidak pantas dipublikasikan. Dan amanah manusia terhadap dirinya, yakni berusaha melakukan hal-hal yang baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun dunia, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan diri. Fungsi dan tujuan kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti meskipun oleh dirinya. Manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa ditebak, namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik, seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk yang unik, menarik, dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam dunia ini. Karena eksistensi manusia di dunia perlu diketahui oleh semua orang agar manusia dapat menjalankan segala perbuatan dengan semestinya. Pemikiran-pemikiran tentang manusia selalu berkembang. Hal tersebut merupakan bentuk dari keingintahuan manusia yang sangat mendalam akan hakikat manusia di bumi ini. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohaniah merupakan potensi besar yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga manusia dapat menjadi makhluk yang seutuhnya. Fungsi dan tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam adalah memperkenalkan manusia dengan menjelaskan fungsinya di dunia ini, yaitu manusia diciptakan di dunia ini untuk menyembah kepadanya, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahannya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti memusatkan penyembahan kepada semata-mata. Tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali kepadanya saja. Fungsi dan tujuan hidup manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah pada Quran Surah Al-An'am ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat.
untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tugas manusia sebagai hamba Allah. Pertama, sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Yang kedua, sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan tujuan manusia di agama Islam mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari kehidupan, yaitu yang pertama ada akidah, lalu syariat, setelah itu ada akhlak. Akidah merupakan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengarkan, dan fitrah. Akidah merupakan keyakinan dalam hati yang benar-benar mantap dan tidak akan goyah walaupun banyak hal yang berusaha menentang hal tersebut. Yang kedua, syariat Islam adalah hukum-hukum peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Syariat Islam terdiri dari ilmu tauhid, ilmu akal, dan ilmu fikih. Lalu yang ketiga, akhlak. Akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik. Akhlak-akhlak yang baik adalah jujur, berperilaku baik, malu, rendah hati, murah hati, dan sabar. Sedangkan akhlak-akhlak yang buruk adalah mencuri atau mengambil yang bukan haknya, iri hati, lalu membicarakan kejelekan orang lain atau gosip, lalu membunuh. Sedangkan bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain. Kesimpulan dari materi yang saya terangkan tadi adalah fungsi dan tujuan kehidupan manusia adalah untuk menyembah Allah dan mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas manusia adalah sebagai hamba Allah yang diharapkan untuk sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk hidup yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sadar manusia adalah hamba Allah. Tidak berhenti di itu saja. Dalam menjalankan tujuan manusia, ada 3 hal yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Agama merupakan suatu pengatur kehidupan yang harus dijalankan setiap pemeluknya agar dapat melaksanakan tugas manusia di bumi dengan baik, sehingga hubungan antara manusia dan agama diharapkan menjadikan manusia yang menjadi lebih baik sesamanya, bagi alam sekitar, dan bagi dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.